Oke, selamat datang kembali di channel saya di mana kita sering bahas tentang bisnis dan marketing. Dan kali ini kita akan kembali bahas tentang Facebook Ads karena banyak banget teman-teman yang nyari ya permasalahan-permasalahan Facebook Ads. Bahkan ada teman-teman yang mencari jawaban-jawaban yang sebetulnya paling mendasar. Kali ini kita akan bahas tentang pemilihan campaign kalian. Karena sebelum lanjut ke yang lain, tentunya kalian teman-teman harus pilih dulu campaign yang paling cocok yang nantinya bisa ngedukung iklan kalian menjadi lebih jitu lagi. Saya akan jelaskan dengan pelan-pelan dan sampel-sampelnya juga dan kenapa alasan-alasannya memilih campaign tertentu. Apakah traffic, apakah conversion, ataukah campaign yang lain. Tonton terus sampai selesai. Lanjut. Oke, tapi sebelum kita masuk ke campaign dan saya jelaskan, saya minta tolong ke teman-teman untuk bantu kita subscribe channel ini sehingga nanti kita bisa lebih bersemangat lagi untuk menyediakan konten-konten yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Oleh sebab itu, subscribe sekarang dan klik juga tombol like-nya. Hantam like-nya sekarang ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Oke, sekarang kita akan coba langsung praktek ya teman-teman. Saya akan buka komputer saya dan kita akan lihat langsung di layar apa yang akan teman-teman temui dan kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Sekarang pastinya pertama kali buat bikin campaign itu kita kan akan klik tombol buat ya dan akan muncul tampilan misalnya pilih tujuan kampanye seperti ini. Di sini tulisannya ada awareness, traffic, interaksi dan itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana kita bisa pilih ini yang paling tepat itu kan yang selalu bikin mungkin teman-teman gundah. Sebetulnya gampang-gampang aja sih. Kita akan bahas mulai dari dasar ya. Apa sih tujuannya Facebook memberikan pilihan-pilihan dari kampanye ini semua? Yang pertama cara kita atau cara saya buat menentukan apakah ini saya memakai awareness, traffic, interaksi dan lain sebagainya. Saya akan menentukan dulu jenis barang yang saya jual tuh apa jenisnya. Itu yang pertama. Apakah jenisnya simple seperti ini? Misalnya simple, baju, sepatu, tas, dompet atau barang-barang yang udah well known. Jadi mereknya tuh udah dikenal, Adidas, Nokia udah nggak dikenal ya. Maaf saya orang zaman dulu. Misalnya apa? Samsung, Apple, iPhone dan lain sebagainya itu kan barang-barangnya udah dikenal ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang kedua, apakah jenis barangnya teknis? Teman-teman harus tahu dulu, teman-teman jual barangnya apa. Kalau kira-kiranya teman-teman jual barangnya yang lebih teknis, apa yang lebih teknis? Yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Misalnya teman-teman jual satu produk yang memang banyak spesifikasi yang mungkin tidak terlalu umum buat yang lain, yang harus dijelaskan lebih lanjut. Itu teman-teman golongkan ke jenis produk yang teknis. Terus atau dia memiliki merek baru. Ada barang yang udah harganya di atas 500.000 ya, saya anggap di atas 500.000 yang di Facebook itu udah dianggapnya cukup mahal ya. Di atas 500.000 terus dia mereknya baru, misalnya tiba-tiba ada ada handphone dengan mereknya Hore misalnya, atau kamera dengan mereknya Ilut misalnya kan nggak kenal, itu perlu teman-teman golongkan dulu tuh jenisnya. Dan yang ketiga adalah mahal. Mahal di sini berarti udah mahal di atas 10 juta mungkin atau ratusan juta. Loh gimana caranya jual barang kayak gitu? Bisa, siapa bilang di Facebook nggak bisa? Bisa, jenisnya adalah mahal, luxury. Misal apa? Jual mobil, jual rumah, jual mobil bekas, pokoknya yang mahal, yang membutuhkan orang tuh buat ada pertimbangannya yang lebih lagi karena melibatkan pertimbangan yang lebih lanjut. Yang pertama berarti teman-teman perlu mengelompokkan dulu jenis barang teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman harus menentukan juga tujuan iklannya atau objektifnya apa. Teman-teman iklannya tujuannya apa. Dan ini nggak akan saya bahas poin 2 dan poin 3 ini. Saya tidak akan bahas terlalu dalam yang ini. Saya akan fokus ke jenis barang. Untuk mengetahui tujuan 2 dan tujuan 3 ini saya biasanya bahas di seminar-seminar saya. Jadi teman-teman yang ingin ikut lebih dalam lagi bisa mengikuti seminar-seminar saya yang biasanya sih saya ngiklan. Dan kita akan bahas lebih dalam dan contoh yang lebih dalam lagi. Dan mungkin tanya jawab sehingga penasaran teman-teman bisa terjawab lebih lanjut. Oke, sekarang kita balik lagi ke jenis barang. Apa hubungannya dengan yang tadi? Oke. Sekarang misalnya teman-teman punya jual barang yang tadi adalah barangnya simple. Apakah perlu melewati awareness, traffic dan lain sebagainya? Jawaban pendeknya adalah nggak usah. Untuk barang-barang yang simple
yang udah dikenal, baju, sepatu, topi, yang simpel aja, teman-teman bisa langsung ke daerah penjualan. Kenapa Kang Hendra? Teman-teman gak usah ngenalin, teman-teman kan gak usah jelasin baju itu apa, warnanya apa. Orang-orang udah tahu itu. Paling beda-beda merek dikit kan, kecuali orang-orang yang memang fanatik lah sama merek, itu beda-beda cerita. Tapi untuk baju-baju atau sepatu yang umum, teman-teman gak usah jelasin banyak-banyak, bisa langsung ke penjualan, ke conversion. Oke? Nah sekarang untuk jenisnya yang teknis. Nah yang teknis ini teman-teman perlu beberapa step tuh. Yang pertama teman-teman, kalau memang diperlukan, ini mereknya baru banget, saya anjurkan teman-teman bikin awareness dulu deh. Bikin iklan awareness 2 atau 3 minggu, target market kalian. Biar apa? Biar yang lain tuh tahu aja dulu mereknya. Targetnya adalah tahu mereknya dan ngeliat bahwa merek ini tuh bagus. Udah aja. Nggak berpikir buat ngajak belanja juga. Nggak apa-apa. Yang penting mereka aware bahwa merek ini ada gitu. Misalnya apa ya? Kamera merek iLoot kan belum ada tuh. Tapi kan cukup teknis ya untuk menjelaskannya. Teman-teman bisa bikin iklan dengan awareness, melihatkan bahwa si kamera ini bagus, tapi nggak usah ngajak belanja, nggak usah. Awareness. Yang kedua, kalau teman-teman budgetnya bagus juga, mulai ajak mereka traffic. Nah traffic ini tujuannya apa? Kan ada orang-orang tuh yang ngeliatin, tertarik nih mereka dengan kamera yang teman-teman iklankan kan. Baru ajak mereka iklan. Step kedua adalah mungkin bulan depannya lagi mulai mengajak mereka masuk ke website. Untuk apa? Penjelasan lebih spesifik lagi. Mungkin ada testimoni di website kalian. Ajak mereka ke website kalian apabila barangnya teknis. Setelah itu baru bisa langsung ke penjualan, konversi. Apabila misalnya ternyata trafficnya udah cukup banyak, sehingga kan nanti bisa dikumpulin tuh. Jadi nanti kalian juga bisa bikin customer database CA-nya kan, bisa bikin CA-nya, customer audience-nya buat ditarget ulang. Setelah traffic bisa langsung ke penjualan atau ngejar ke interaksi. Loh, kenapa interaksi Pak Hendra? Karena bisa jadi gini, karena ini teknis dan misalnya harganya cukup lumayan lah. Kalau kamera kan 15 juta, meskipun kamera 15 juta tuh nggak mahal, tapi kan 15 juta tuh uang yang cukup. Interaksi itu artinya kita bisa by WA, ngobrol, ajak, misalnya ketika kalian ada event, ajak mereka ke sini dengan interaksi di WA, by WA. Ini interaksi. Jadi bisa awareness dulu, traffic, interaksi, baru nanti penjualannya di tempat. Atau penjualan bisa jadi secara online dengan diskon biasanya. Jadi penjualan online itu harus diiming-imingi sesuatu. Bisa ditangkap maksudnya kan? Oke, yang ketiga adalah memanfaatkan jenis barang ini. Mengetahui jenis barang ini jadi penting. Misalnya mahal, luxury, repot kan. Kalau mahal misalnya jual rumah, susah. Misalnya apa ya contohnya, kita ngiklan jual rumah harganya 1 miliar 300 lah ya, rumah yang biasa-biasa. 1 miliar 300 tapi kan mahal kan. Terus disuruh masukin keranjang, bayar lewat online, kan serem ya teman-teman. Jangan kan teman-teman, saya juga nggak berani. Kalau ada orang iklan kayak gitu saya nggak berani juga, sama gitu ya. Kita rasa-rasain aja lah. Nah untuk yang mahal ini teman-teman nggak usah juga dari awareness. Aneh kan, begitu dia makin mahal nggak usah awareness. Teman-teman iklankan saja. Targetnya bukan penjualan juga, ingat targetnya bukan penjualan, tapi lebih cenderung ke interaksi atau traffic. Targetnya apa dua ini? Biarkan mereka ngobrol dengan customer service teman-teman. Ajak mereka ketemu langsung. Karena untuk jenis yang mahal, yang seperti ini, tidak bisa dijual tanpa bertemu langsung. Itu ciri khas yang pertama. Mobil misalnya, mau mobil bekas, mobil baru kan nggak bisa. Beli barang mobil bekas terus dikirim ke rumah kan nggak bisa. Ketemu dulu, lihat dulu barangnya, dirasa-rasain. Karena sifatnya experience oriented. Dirasa, diraba, dilihat, ya dicoba gitu. Ada experience-nya di situ. Maka teman-teman paling tepat adalah memilih traffic kalau nggak interaksi. Kenapa nggak penjualan Kang Hendra? Ya pembelinya siapa gitu, kan gitu, benar nggak? Jadi arahkan ke interaksi, biarkan customer service kalian yang bermain. Jadi nanti penjualnya di situ. Tapi tentu saja dari interaksi bisa dilempar ke WA, bisa masuk dulu ke landing page, foto-foto misalnya kalau rumah ya foto lingkungannya, foto rumahnya dan lain sebagainya. Tapi nanti ada ngobrol by WA,
nanti dari customer service yang WA itu yang ngajak kalian untuk open house kalau rumah. Kalau mobil ya ajak bertemu misalnya di acara tertentu, atau misalnya kalau satu kota bisa mencoba apa itu test drive, benar nggak? Nah itu closingnya di situ secara offline dimanfaatkan. Itu yang pertama teman-teman, bagaimana cara memilih ini. Yaitu saya ulang lagi dari jenis barang. Yang kedua tujuan iklan dan besaran budget. Oke, sekarang poin yang satu lagi. Kang Hendra, emang beda si Facebook ini antara awareness, traffic, interaksi, prospek, dan si penjualan ini emang beda-beda Kang Hendra? Beda. Yang ngebedainnya adalah perilaku Facebooknya teman-teman. Gini, setelah tadi teman-teman menentukan jenis barang teman-teman apa, pastinya teman-teman juga penasaran kenapa sih ada awareness, apa sih bedanya dengan traffic? Kenapa Kang Hendra tadi pilih untuk yang simple mah udah aja pakai pakai penjualan langsung gitu kan? Ada alasannya meren. Nah, kita akan bahas. Kenapa yang tadi yang simple itu penjualan langsung? Pertama, yang simple itu keuntungan kalian nggak besar, itu yang pertama. Kedua, Facebook di bidang yang kampanye penjualan, dia akan memilihkan orang-orang yang ada di Facebook, komunitas Facebook, Facebooker ini yang pernah melakukan pembelian. Yang nggak melakukan pembelian ya nggak mereka pilih. Biar apa? Biar konversinya lebih tinggi. Jadi kenapa Kang Hendra nggak awareness? Kalau pilih awareness nanti teman-teman bakar duit. Karena orang yang ngeklik nanti terlalu banyak orang yang ngeliat tapi nggak ada yang niat beli. Kalau untuk barang-barang murah kan pengennya modalnya murah, kejualnya karena kan harus ada laba di situ kan. Nanti Facebook akan mencarikan orang-orang yang pernah melakukan pembelian sebelumnya. Oke? Nah sekarang kalau awareness apa Kang Hendra? Kalau awareness itu semua target market kalian sama Facebook diiklanin. Facebook akan nyariin orang-orang yang siapa aja random, yang penting masuk target market yang udah kalian tentukan. Siapapun, karena ini sifatnya aware aja. Paham? Jadi dia lebih broad gitu, tapi nggak spesifik dalam objektif. Nah sekarang bedanya dengan traffic apa? Untuk yang traffic, seperti yang tadi mungkin yang lebih cocok itu yang barang jenis kedua yang teknis ya, traffic itu. Jadi yang traffic itu Facebook akan mencarikan orang-orang, di sini pun sebetulnya ada ya, tuh ada penjelasannya, klik tautan, tayangan halaman tujuan dan lain sebagainya gitu kan, telepon termasuk. Untuk yang traffic ini ditujukan buat orang-orang yang udah pernah ngeklik. Jadi di masa lalu mereka terbiasa ngelihat iklan langsung klik, masuk ke landing page, mereka baca-baca. Facebook akan mencarikan orang-orang seperti itu. Bisa terjadi penjualan, bisa juga enggak. Beda dengan yang penjualan tadi. Kalau yang penjualan tadi di Facebook akan carikan orang-orang yang memang murni pernah melakukan penjualan, bukan cuma klik. Makanya mereka akan lebih narrow, lebih kecil. Kalau teman-teman lihat jumlah, mereka akan lebih kecil. Sekarang interaksi. Kalau interaksi yang diharapkan adalah ada interaksi, misalnya nonton video, berkomentar. Kan ada orang-orang jenisnya yang kalau nonton sesuatu komentar di bawah gitu kan, terus berinteraksi itu kan lewat ngeklik terus ngobrol gitu. Maka Facebook akan mencarikan orang-orang yang pernah melakukan itu di masa lalu. Mungkin mereka melakukan komentar, iya ya barangnya bagus, beli di mana gitu. Itu di kolom komentar, itu carinya interaksi. Kalau teman-teman perlu yang itu ya silakan. Interaksi biasanya kalau yang kayak gitu jenisnya training itu masuk di interaksi juga tuh. Karena membutuhkan banyak komentar-komentar positif di bagian bawah. Untuk penjualan training ya, atau penjualan misalnya barang yang tadi yang teknis, untuk sebagai di bawah adalah komentar iya barangnya bagus gitu. Facebook akan mencarikan untuk interaksi. Atau kalau kalian punya video juga yang pengen ditonton, itu interaksi. Paham? Oke, sekarang prospek. Untuk prospek teman-teman membutuhkan gini, itu lebih ditujukan, jadi teman-teman nanti membuat formulir untuk mengumpulkan leads, data leads. Kalau di luar negeri sih gampang banget ya sebetulnya untuk mengumpulkan data leads dan biasanya akurat. Kalau Indonesia pengalaman saya pribadi sih nggak pernah akurat. Dan untuk prospek ini teman-teman memerlukan apa ya? Iming-iming lah ya. Coba isi kuesioner ini, nama apa, nanti dikasih hadiah. Hadiahnya nggak bentuk uang, misalnya hadiahnya kalau kamera nanti dikirim, buat orang-orang yang ngerti kamera pasti ngerti, dikirim loot color misalnya, lootnya, atau sampel image gitu, atau
e-book tentang bagaimana komposisi yang baik, misal ya, ke email, tapi harus isi dulu nama, alamat dan lain sebagainya untuk mengumpulkan prospek. Gunanya nanti apa? Untuk retarget teman-teman, atau lewat telepon ya, kalau telepon bisa, itu untuk prospek ya. Intinya adalah mengumpulkan calon customer kalian, itu untuk prospek. Sekarang untuk promosi iklan, ini khusus untuk aplikasi, pasti nggak banyak juga yang pakai, termasuk saya sendiri juga belum pernah pakai untuk promosi iklan. Biasanya untuk penginstalan aplikasi, jadi teman-teman nih jualan aplikasi tertentu, nah ini pakai promosi iklan ini paling cocok, karena ada orang-orang yang terbiasa lihat ini ada aplikasi baru atau game baru juga bisa, mereka akan install, masuk ke situ dan bla 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 mencoba. Bisa juga nanti direkam peristiwa aplikasinya yang berguna buat retarget, buat bikin custom audience kita. Oke, segitu saja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan saya mau ngingatin sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa hajar tombol like-nya, sehingga kita akan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat seperti ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses!